Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini di kelas 4 yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin baca doa. Duduk siap. Siap. Marilah teman-teman kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih yang saya mengucapkan. Mudah-mudahan dengan membacaan doa ini kita diberikan pikiran yang cerdas untuk mempelajari pelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Nah, kenapa? Sakit. Baiklah, mudah-mudahan kita doakan yang sakit cepat segera sembuh dan dapat berkumpul kembali di kelas ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Zelda Safitri. Hadir. Muhammad Makpur. Hadir. Angkat tangan yang tinggi. Baik, yang keras jawabannya. Rama Hidayah. Hadir. Muhammad Rizki. Hadir. Nur Sahwa Ramadhani. Hadir. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan yang sudah hadir tadi kita doakan cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita di pelajaran pada hari yang akan datang. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran. Pada materi hari ini kita akan mempelajari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang nabi dan rasul. Selanjutnya kita mempelajari iman kepada Allah. malaikat. Baiklah. Kenapa kalian harus tujuan untuk mempelajari beriman kepada malaikat? Tujuannya adalah yang pertama, setelah mempelajari pelajaran ini, anak-anak mampu memahami makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak mampu mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita lanjut, perhatikan tampilan berikut ini. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dahulu menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 7, yang isinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi dalam waktu 6 masa. Jika diartikan, satu hari atau satu masa di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia. Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Maha Kuasa, lagi Maha Pencipta atas segala sesuatu. Apabila Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Dia hanya perlu berfirman, "Kun, jadilah." Maka apa yang dikehendakinya akan terjadi. Tak hanya menciptakan langit, bumi beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan malaikat. Malaikat terbuat dari nur, cahaya. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang taat kepadanya. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Malaikat mempunyai akal, akan tetapi Allah tidak menganugerahkan hawa nafsu kepada malaikat. Karena itu malaikat tidak pernah merasa lapar, tidak pernah merasa haus, dan tidak bersyahwat.
Selain malaikat, Allah juga menciptakan jin dan iblis. Jin dan iblis diciptakan Allah dari api, berbeda dengan malaikat. Jin dan iblis mempunyai jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Sama bukan dengan manusia. Di sini sudah mulai terlihat perbedaan malaikat dan jin. Malaikat yang semua patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin ada yang patuh dan ada pula jin yang membangkang atas perintah Allah. Jin yang membangkang tersebut biasa kita sebut dengan setan atau iblis. Iblis merupakan nenek moyang setan. Baik iblis maupun keturunannya, mereka sangat ingkar pada Allah. Mereka meminta pada Allah untuk diberikan kehidupan sampai hari kiamat. Permintaan tersebut bertujuan tidak lain tidak bukan agar iblis dapat menggoda umat manusia hingga hari kiamat. Lalu Allah mengabulkan permintaannya untuk menggoda manusia. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia harusnya taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu atas kuasanya. Jangan sekali-kali membangkang atas perintah Allah dan melanggar larangannya, karena sifat membangkang dan melanggar akan mendekatkan kita dengan sifat iblis. Semoga kita semua terlindung dari godaan iblis dan keturunannya. Amin. Baiklah, dari tampilan video tersebut menjelaskan bahwa proses penciptaan malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari segumpal tanah. Baiklah, malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin, wa khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqa Adamu mimma lusifa lahu. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan oleh Allah dalam kitabnya untuk kalian. Jadi perhatikan anak-anak bahwa jin adalah makhluk yang tidak kita dapat melihatnya. Artinya jin malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak nampak namun dapat kita merasakannya. Seperti mana kalian tidak bisa melihat cahaya, tapi kita bisa merasakan manfaat dari cahaya. Nah, yang kedua, maka dengan demikian jin dan manusia serta malaikat mempunyai perbedaan. Jin yang tadi diciptakan dari cahaya, selanjutnya malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari segumpal tanah. Baik. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Seperti tadi dijelaskan dalam video, malaikat dan jin sama-sama makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata. Namun malaikat tidak pernah bermaksiat atau tidak pernah ingkar kepada Allah. Sedangkan jin ada yang ingkar, ada yang taat. Jin yang ingkar atau berbuat maksiat disebut dengan setan atau iblis. Baik. Yang kedua, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Maksudnya, malaikat tidak berupa laki-laki maupun perempuan. Jadi, tapi malaikat bisa berubah menjadi laki-laki, bisa berubah menjadi perempuan. Yang ketiga, malaikat tidak pernah letih dan berhenti beribadah kepada Allah. Malaikat ketika disuruh sujud sampai hari kiamat tidak akan bangun kecuali diperintah oleh Allah. Ketika malaikat diperintah untuk bertasbih pada Allah, tidak akan berhenti sampai Allah menyuruhnya berhenti.
Yang keempat, malaikat tidak memiliki nafsu. Seperti dikatakan, malaikat hanya memiliki akal. Berbeda dengan manusia dan jin. Nah, dengan demikian, malaikat tidak lapar, tidak haus, tidak punya istri, tidak apa lagi? Tidak tidur. Nah, tidak memiliki sifat-sifat seperti makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tersebut sudah paham? Nah, baiklah. Saya akan perintahkan kalian untuk berdiskusi. Untuk kelompok pertama sebelah sini. Kelompok kedua sebelah sini. Dan kelompok satu akan menjelaskan bagaimana penciptaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kelompok dua menjelaskan mengenai sifat-sifat malaikat Allah yang bisa kita tiru dalam kehidupan. Baik, diskusi selesai. Silakan perwakilan satu orang maju ke depan menjelaskan tentang penciptaan malaikat Allah. Baik, Rizky, maju. Ya, mari. Silakan menjelaskan kepada teman-temannya. Baik, dari kelompok satu mengenai penciptaan malaikat Allah. Ya, silakan kamu jelaskan teman-teman. Malaikat diciptakan dari apa dan apa perbedaannya dengan jin dan manusia? Malaikat itu diciptakan dari cahaya jin, diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan. Baiklah, paham semua? Nah, mari tepuk tangan untuk kelompok satu. Untuk kelompok baik, jelas? Malaikat, sifat-sifat malaikat yang harus kita tiru adalah selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih kelompok dua. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita simpulkan dari hasil belajar hari ini. Yang pertama adalah kita wajib mengimani bahwa malaikat itu ada. Yang kedua, baik. Yang ketiga, malaikat itu ada. Yang kedua, malaikat itu sama ciptaan Allah, sama dengan jin dan manusia. Dan malaikat mempunyai sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Baiklah, terima kasih. Dengan demikian selesai pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.